Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri di hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Kita baca, dengar, dan renungkan firman-Nya sebelum kita memasuki dunia kerja kita hari ini. Saya percaya ketika kita memulai dengan Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan di sepanjang hari ini. Karena Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih hari ini Engkau berikan bagi kami. Artinya kami menyadari Tuhan memiliki rencana dan tujuan yang khusus bagi diri kami di hari ini. Ajar kami untuk mengerti rencanamu, dan karena itu sebelum kami hendak memasuki dunia kerja kami akan baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah menjaga dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam dalam petiduran kami. Dan karena itu di hari ini kami bersuka cita karena kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Urapi kami saat kami baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita baca di 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 20. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak
patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga lalu berkata kepada para pegawainya, "Baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota." Lalu salah seorang pegawainya menjawab, "Baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh halayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat." Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik seharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menetapkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria, pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Tetapi Elisa berkata, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Bapak Ibu, demikian pembacaan di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan 20. Cukup panjang ini ya, karena ini merupakan satu kisah ya, di mana judul perikopnya adalah ya, bahkan kalau kita membaca dari 2 Raja-Raja pasal 6 ya, di ayat 24 itu ada judul perikop, tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Jadi ini cukup panjang, harusnya kita baca dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 ini sampai pada 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 20. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita perhatikan di ayat 3 ya. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 dikatakan begini, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati?" Bapak Ibu, saya mau katakan begini, selalu ada harapan di dalam Tuhan.
Amin. Ya, ketika kota Samaria sedang terkepung oleh pasukan Aram, hubungan dengan dunia luar pun menjadi terputus. Tidak bisa dibayangkan Bapak Ibu betapa menderitanya bila suatu kota terisolasi. Iya kan? Nah, dikatakan di dalam ayat 25 di 2 Raja-Raja pasal 6, terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap, ya, itu 2 ons ya. Lalu dikatakan tahi merpati berharga 5 sikal perak. Nah, 1 sikal itu sama dengan 1 sikal itu sama dengan 11,4 gram. Nah, jadi Bapak Ibu, bukan hanya orang miskin yang menderita dan terancam mati kelaparan, tetapi perhatikan, orang kaya pun cepat atau lambat akan bernasib sama. Lalu Elisa yang adalah abdi Tuhan, dia bernubuat tentang keadaan kota ini. Dikatakan di ayat 1 di 2 Raja-Raja pasal 7, besok kira-kira waktu ini sesukat, ya, sesukat itu sama dengan 3 kilogram, ya. Jadi sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Perwira raja tidak percaya nubuatan Elisa. Dikatakan sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Iya kan? Di 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang kedua bagian A. Nah, Elisa pun merespons demikian. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat itu ada 4 orang kusta tinggal di luar pintu gerbang kota yang sama sekali tidak tahu nubuat Elisa itu. Mereka sangat menderita, bukan saja karena penyakitnya ya, 4 orang kusta ya. Jadi mereka bukan saja menderita karena penyakitnya, tapi juga karena kelaparan. Tinggal menunggu waktu saja, kematian pasti menjemput. Namun mereka tidak menyerah pada keadaan. Ini yang luar biasa ya. Berkatalah salah seorang dari mereka di ayat 3, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ayat 4, jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekalipun secara manusia tidak ada harapan, keempat orang kusta itu berjuang sedemikian rupa supaya dapat bertahan hidup. Maka ditulis di ayat 5 bagian A di 2 Raja-Raja pasal 7 bacaan kita tadi, pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Nah, Bapak Ibu, selalu ada harapan
bagi setiap kita. Amin. Selama kita mau berjuang dan hidup mengandalkan Tuhan, selalu ada jalan, selalu ada harapan. Amin. Selalu ada keajaiban. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, apapun persoalan, situasi yang saudara hadapi, tetaplah memiliki pengharapan, miliki iman. Amin. Ya, karena dengan demikian kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kita. Amin. Iman sebiji sesawi dapat memindahkan gunung. Tuhan tidak minta iman kita sebesar biji salak begitu ya, tetapi sebesar biji sesawi saja. Ya, itu sudah cukup untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Selamat beraktivitas di hari ini. Sukses bagi saudara, Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami belajar dari 4 orang yang sakit kusta yang memiliki pengharapan dan mereka kemudian masuk ke perkemahan orang Aram dan ternyata Tuhan sudah melakukan perkara yang dahsyat sehingga mereka bisa makan dan minum, bahkan mereka bisa menyelamatkan seluruh penduduk kota itu dengan makanan, persediaan makanan yang ada di perkemahan orang-orang Aram. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah melakukan perkara yang dahsyat bagi setiap kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Ini sebuah jaminan bahwa Engkau terus melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kami. Sehingga kami tidak akan khawatir tentang apapun juga, karena Tuhan sumber kehidupan kami yang sanggup menyediakan segala kebutuhan kami. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada dalam seluruh tugas pelayanan kerja mereka. Ada penyertaan, ada perlindungan, ada berkat, ada kesembuhan, ada pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.